Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Cerita sebelumnya, di tengah kesadarannya akan mulai menghilang. Tiba-tiba, kini matanya mulai memancarkan kilatan. Notice system, pria yang mengatasi kesulitan, kini telah diaktifkan. Apa-apaan bajingan ini? Ucap Periman berkeringat dingin melihat tubuh Sunho sedang melayang. Ya, tepat di hadapannya. Notice system, rank Odin Red telah diubah. Rank F naik menjadi rank E. Melihat kejadian tersebut, lagi-lagi preman itu mengeluarkan pisaunya dan berupaya menebas tubuh Sunho di saat itu juga. Kendati demikian, bukannya menebasnya, Sunho dengan cepat langsung saja memberinya pukulan buku mentah tepat di wajah preman tersebut. Notice system, luka Anda perlahan mulai sembuh. Anda akan sementara tidak peka terhadap rasa sakit. Merasakan lukanya kini mulai tak terasa. Sunho berpikir, ini adalah yang dimaksud skill orang yang sedang mengatasi kesulitan. Ya tentu, sulit membiasakan diri dengan hal ini karena peningkatan statistik yang tiba-tiba. Walaupun para preman melihat Sunho masih mampu berdiri, mereka pun nampak mulai ketakutan. Tak kala mereka ingin lari pergi, melihat bosnya menatapnya dengan sangat menyeramkan. Mau tak mau, preman itu segera menyerang Sunho kembali dengan kemampuan Odin saat ini. Kini, kemampuan Sunho meningkat secara drastis. Dengan sangat cepatnya dan kuat, Sunho menyerang preman besar itu dengan overcutnya. Sekali pukulan saja membuat preman tersebut terhempas sangat jauh tak sadarkan diri. Melihat rekannya tumbang hanya sekali pukulan saja, membuatnya begitu sangat terkejut panik. Namun, tak selang lama, Sunho pun telah berada di sampingnya dan meminta kayu tersebut. Setelah melihat kemampuan Sunho saat itu, keringat mulai bercucuran di wajah preman ini. Mau tak mau, ia pun memberi kayunya tersebut. Merasa dirinya akan aman ketika dia ingin menyerah. Kendati demikian, Sunho tanpa balas kasih menghantam kelapanya dengan kayu itu. Karena saking kuatnya hantaman tersebut, kayu itu langsung saja hancur, membuat preman tersebut langsung tumbang dalam sekali serangan. Dan setelah memastikan dua preman itu telah tumbang, Sunho pun melepaskan kayu itu tersebut. Dan tak selang lama, percikan petir pun mulai keluar di lengan Sunho. Melihat kejadian itu tepat di hadapan matanya, bos preman itu begitu sangat terkejut bingung. Namun, belum lenyap rasa penasarannya, Sunho langsung saja memberinya serangan kejut di tubuh bos preman itu. Dengan serangan kejut itu, bos preman kini tumbang seketika. Setelah menghabisi banyak preman di sana, Sunho dengan santainya berjalan pergi. Walaupun masih ada para kacung bos preman di sana, namun setelah melihat bosnya telah dikalahkan, mereka pun nampak sangat panik ketakutan. Keringat mulai bercucuran keluar di wajahnya. Bertanya-tanya, apa ini benar nyata? Apa dia itu beneran manusia? Walaupun Sunho mendengar perkataan mereka, namun Sunho terus berjalan pergi tanpa menanggapi mereka. Ya, singkat cerita, Sunho pun telah tiba di rumahnya. Dan setelah mengobati luka-lukanya, Sunho berpikir, sifat man overcomes adversity tidak aktif melalui menyakiti diri sendiri. Itu hanya aktif untuk serangan dari luar, dan hanya aktif ketika aku menjadi tidak bisa bertarung lagi.
Aku masih harus membiasakan diri. Tapi ini tentu pukulan yang sangat kuat. Ini senjataku untuk melawan monster. Dan 8 penjahat. Juga 8 kebijakan. Setelah semuanya dimulai, aku harus bertambah lebih kuat lagi. Dan di tengah Sunho sedang berlatih, tiba-tiba saja telepon rumahnya berderi. Sunho pun mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata Jonathan lah saat ini yang telah menghubunginya. Tumben sekali kamu menghubungiku. Tapi kau menghubungiku pada jam malamku. Jonathan bertanya, jam malam? Bisakah kau berhenti merusak upaya aku untuk mengabaikan fakta bahwa kau adalah seorang remaja? Bagaimanapun juga, kamu benar. Mereka bertingkah seperti sedang menunggu kita. Aku bisa menghindari ditembak mati. Dari apa yang aku pelajari, jumlah uang yang kita ambil sedikit di atas 20%. Setelah mendapatkan informasi dari Jonathan, dan Sunho berpikir dia tidak berbicara tentang situasi Thailand saat ini. Ya, maksudnya adalah Thailand masih memiliki lebih banyak mata uang asing daripada yang dia kira. Ya, sepertinya dia tidak yakin apakah dana itu benar-benar akan memenangkan perang. Sunho menjawab, kita sudah setuju untuk all-in Jonathan. Apa kau keberatan? Tanya Sunho. Ya tentu, Jonathan sudah setuju akan hal ini. Setelah aku menuangkan dana 80 juta dolar hanya untuk membaca dokumen-dokumen itu. Terlepas dari hasilnya, apa yang kita lakukan saat ini benar-benar gila. Namun, Jonathan bertanya ke Sunho, jadi sebenarnya kapan harinya tiba? Sambil Sunho menyeringai, ia pun menjawab, harinya itu tidak lain pada tanggal 2 Juli. Kita akan bertaruh dengan manfaat tertinggi. Mendengar, Sunho kini mulai bersemangat, membuat Jonathan kini merasakan gila. Akan tetapi, jika perhitunganmu benar, kita akan benar-benar. Tapi, kau tahu kan bagaimana si Head Kevon? Seperti Dragon Fang dan semacamnya akan beraksi. Ya tentu, Sunho jelas mengetahuinya. Menurut Sunho, bagaimanapun juga, mereka adalah Pit Peepers. Hubungan mereka mirip dengan hubungan antara Egg Evil dan Egg Virtus. Dan tentu juga dengan para hunter di dunia. Begitu yang pertama mulai bertempur di garis depan, faksi pendukung mereka akan mengikuti mereka untuk menciptakan bencana. Mendengar jawaban Sunho membuat kepala Jonathan kini makin mulai pusing. Menurutnya, Pit Peepers itu deskripsi yang akurat, Sun. Itulah sebabnya, jika kau benar, kita akan meraup semua dana investasi di dunia ini dengan keajaiban tunggal ini. Ya Tuhan, jantungku seperti akan meledak saja, ujar Jonathan di dalam teleponnya. Mengetahui Jonathan sedang sangat pusing memikirkannya, Sunho tersenyum memberinya motivasi, ya bahwa Jonathan adalah orang yang lebih kuat dari yang kau duga. Berhenti pikirkan itu, fokus saja pada persiapan serangannya. Namun di pikiran Sunho, apabila pada tanggal 1 Juli nanti, itu adalah hari Hong Kong akhirnya kembali ke Cina, seseorang mengatakan bahwa sejarah telah terulang kembali, versi modern dan perang opium terulang kembali di Asia. Dana investasi barat memasukkan dolar, alih-alih opium untuk melemahkan sistem ekonomi mereka dan menyerang mereka dengan menuangkan mata uang negara itu. Dan alih-alih dengan menggunakan bola meriam kapal, alasan perang sipil akan pecah di Asia sebelum aku regresi. Itu karena sebuah rank S dan Jen yang tersegel di sana. Itu dipimpin oleh salah satu Egg Virtus dan pengikutnya. Namun, pemenang perang kali ini itu sudah jelas. Tapi, halaman web bahkan tidak ada di dunia ini, apalagi ponsel. Itu sungguh membuatku frustasi saja. Aku tidak punya pilihan selain menunggu email dari Jonathan. Jumlah mata uang asing yang dapat kita perdagangkan dengan 200 juta dolar yang kita miliki adalah sekitar 10 miliar dolar. Bahkan jika kita bertaruhkan segalanya pada musim gugur, faksi lawan masih harus menerimanya agar perdagangan dapat dilakukan. Ya tentu, pasar bat tidak sebesar itu. Jumlah bat yang diperdagangkan di pasar mata uang asing di masa depan akan kurang dari 10 juta dolar per hari. Aku khawatir mungkin tidak ada cukup dana untuk ditukarkan. Ya makanya kami mencoba untuk memonopoli posisi untuk besok. Dan tak selang Sunho berpikir hal demikian, tiba-tiba saja pesan email muncul di komputernya. Dan ketika Sunho membukanya, begitu senangnya Sunho telah membacanya. Saking senangnya, matanya terbelalak saat itu. Di mana isi pesan Jonathan? Ya apabila
persiapan serangannya telah selesai. Dengan hal ini, Sun Ho sangat senang. Dia telah berhasil. Dia benar-benar telah berhasil memonopolinya. Karena persiapannya sudah berhasil, Sun Ho merasa rasanya seperti aku masuk ke dungeon dengan tas penuh persiapan. Aku terbiasa memaksakan diri ke dungeon, meski aku tak yakin akan kembali dengan selamat. Lagi-lagi, kali ini aku sangat gemetar karena alasan yang berbeda. Aku yakin jackpot akan datang, bahkan tanpa perlu mempertaruhkan diriku. Poin sudah aku kumpulkan dengan susah payah. Tentu tidak akan menjadi sia-sia hanya karena nasib buruk lagi. Sambil mengepalkan tangannya dengan sangat erat, Sun Ho merasa dirinya tidak boleh sesantai ini. Tidak. Meski sudah kurang dari setahun sejak aku kembali, ini sudah terasa sengit, seperti kehidupan dari tim lain asliku sejak lama. Oleh karena itu, Sun Ho telah membulatkan tekadnya dan mengirimkan pesan kepada Jonathan. Pesannya berisi, apabila mereka akan pergi untuk membersihkan dungeon yang besar. Setelah mengirim pesan tersebut kepada Jonathan, Sun Ho mengatakan hal demikian karena sebab kalimat ini ditujukan untuk diriku sendiri, sehingga tentu aku tidak akan melupakan tujuan asliku setelah regresi. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah. Saat ini Sun Ho sedang belajar saat itu. Namun, ketika Sun Ho melihat jam di ruang kelasnya, sudah di pukul jam 12 siang. Sun Ho berpikir, jam 12 seperti yang dijadwalkan. Ada perbedaan waktu 2 jam antara di sini dan di Thailand. 30 menit ke depan, Ban Thailand akan mengumumkan akan mulai menggunakan floating exchange rate. Dan saat itulah akan dimulai. Sebelum itu, Mimin jelasin apa yang dimaksud floating exchange rate. Itu tidak lain sistem di mana nilai tukar mata uang domestik diambang terhadap nilai mata uang asing, atau saja sesuai dengan pergerakan pasar di mana terjadinya kurs mata uang berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing. Lanjut ke cerita, Sun Ho berpikir, berdasarkan apa yang terjadi di kehidupanku sebelumnya, akan ada guild. Bukan. Sebuah kelompok bertaruh pada penyerahan Thailand. Akan ada juga taruhan kelompok bahwa meskipun Thailand mungkin akan menyerah, mereka akan melakukannya pada pertengahan Juli. Dan terakhir, ada grup yang bertaruh bahwa Thailand akan menang. Bagi grup ini, hari ini adalah saat-saat yang sangat dinantikan. Tapi dengan aku yang mempengaruhi perselisihan, ya tentu tidak akan ada banyak kelompok yang bertaruh agar Thailand menyerah. Uang yang dipertaruhkan oleh setiap kelompok lain pada Thailand yang keluar sebagai pemenang, tapi akan berakhir di tangan kita. Ketika sedang semangat-semangatnya memikirkan keuntungan yang akan mereka dapatkan, tiba-tiba Guru Sun Ho sedari tadi memanggilnya. Guru cantik itu bertanya kepada Sun Ho, "Mengapa kamu menghabiskan lebih banyak waktu melihat jam daripada bukumu? Dan saat ini kita sedang mengerjakan kuis." "Saya minta maaf, saya akan fokus," jawab Sun Ho. Melihat reaksi Sun Ho seperti itu, guru cantik itu tersenyum, mengatakan ke Sun Ho, "Dasar anak yang aneh, kau benar-benar berbicara seperti layaknya orang dewasa saja." Melihat tingkah gurunya, Sun Ho berupaya mengingat kehidupannya sebelum regresi. Ya, menurutnya, wakil kelasnya, meskipun dia seharusnya orang yang sama seperti sebelumnya. "Aku melakukan perjalanan waktu, tapi aku masih tidak mengingatnya sama sekali." Dan ketika bel jam istirahat berbunyi, Sun Ho berpikir, sudah pukul 12:30. Kalau begitu, aku segera bergerak. "Bu, saya tidak enak badan. Saya ingin pulang duluan," ujar Sun Ho meminta izin kepada gurunya. Mengetahui Sun Ho lagi-lagi meminta izin pulang karena kurang enak badan, guru cantik itu bertanya, "Sun Ho, kenapa sepertinya kamu selalu tidak sehat? Padahal rasanya kamu tumbuh setiap kali aku melihatmu." Ya, baiklah, aku mengerti. Kamu dapat 100% pada kuis. Jadi, kamu bisa pulang duluan. Kamu biasanya selalu sengaja ya melakukan kesalahan agar tidak dapat nilai sempurna rupanya.
Aku tahu kamu bukan anak yang akan melakukan sesuatu yang buruk saat bolos sekolah. Jadi, aku akan mempercayaimu karena gurunya mengizinkannya untuk pulang. Tak lupa, Sunho berucap terima kasih kepada guru cantik tersebut. Lagi-lagi, ketika Sunho akan merajak pergi, guru cantik itu memanggilnya kembali, bertanya, kamu tidak diperlakukan sebagai orang buangan kan di sekolah? Aku bertanya seperti ini karena kamu kelihatannya selalu sendirian di sekolah. Mendengar pertanyaan tersebut, Sunho pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apa selama ini dia telah menguasiku? Dan oleh karena itu, Sunho berbohong kepada gurunya, mengatakan itu benar-benar memang kepribadian saya. Ya tentu, saya lebih suka sendirian. Terima kasih sudah memberitahukanku. Melihat Sunho berterima kasih kepadanya, sambil menundukkan dirinya, membuat gurunya tersenyum. Lagi-lagi, kamu berbicara, layaknya seperti orang dewasa lagi. Hahaha, lupakan saja. Dan ketika Sunho meranjak pergi, menurut Sunho, aku merasa tidak nyaman dengannya. Dan ketika Sunho telah berada di luar sekolah, Sunho bergegas berlari pulang ke rumahnya. Baginya, yang terpenting sekarang, mendapatkan informasi Jonathan secepatnya. Dan singkat cerita, Panen berpindah di rumah Sunho. Setelah Sunho telah tiba di rumahnya, sambil menyalakan komputernya, Sunho berpikir, mereka semua sadar bahwa aku berbeda dari anak-anak lain sesuai aku. Wali kelasku yang mengirimku pulang tanpa bertanya saat aku meminta pulang secepatnya, dan orang tuaku yang melihat tagihan telepon sebesar $150. Namun mereka tidak banyak bicara kepadaku. Aku mungkin juga lupa menggunakan wifi. Itu karena aku harus mencabut saluran telepon dan menghubungkannya ke komputer hanya untuk dapat mengakses internet. Tapi sejujurnya aku tidak terbiasa dengan kecepatan internet yang lambat ini. Dan setelah berkata hal demikian, di sisi yang lain, Jonathan yang sedang berada di Thailand saat dia sedang membuka komputernya, mengetahui Sunho sedang aktif. Ia pun segera menyapa Sunho lewat pesan email. Karena lumayan panjang obrolannya, Mimin simpulkan saja, saat ini Sunho sangat penasaran dengan hasil yang ia dapatkan sekarang ini. Namun, karena situs informasi valuta asing sedang dibekukan sekarang, Sunho tidak bisa memeriksa harga pasar. Dan Sunho bertanya, sepertinya bahkan setelah hak penerima manfaat, apakah masih ada yang tersisa? Dan setelah mengirimkan pesan tersebut kepada Jonathan, nampak Sunho begitu sangat deg-degan. Karena saking deg-degannya, keringat mulai bercucuran di wajahnya. Bertanya-tanya, sudah cukup lama, kenapa Jonathan masih belum membalasnya? Dan ternyata, di sisi Jonathan, ternyata karena tubuhnya kini sangat lemas, membuatnya begitu sangat sulit untuk mengetik cukup panjang. Dan Jonathan membalas, sekarang ini 30 bat sampai sekarang kita sudah menghasilkan 300 kali sebelum menetap. Jika ditotalkan itu $60 juta. Dan cetar. Setelah membaca pesan Jonathan, tanpa terdisengaja, Sunho diselimuti energi petir di tubuhnya. Astaga, aku hampir kelewatan lagi. Tentu aku mengharapkan ini terjadi, tapi mendengarnya secara langsung. Sunho pun ingin mengetahui informasinya hingga selesai. Dan Jonathan membalas, oposisi yang posisinya telah kita ambil tumbuh dalam perlawanan. Ini informasi keuntungan dan disarankan agar keuntungan diselesaikan sekarang. Setelah membaca informasi yang diberikan Jonathan kepadanya, Sunho berpikir nampaknya dia bersikap seperti seorang analisis yang melapor kepada bosnya. Dia mungkin akan berusaha menekan emosinya yang meluap-luap sekarang ini. Sebaiknya aku juga mulai fokus. Sunho mengirim pesan kepada Jonathan. Sesuai kesepakatan sebelumnya, aku yang akan memilih kapan harus menetap. Kau tidak perlu khawatir tentang perlawanan yang datang dari oposisi. Dengan pengumuman hari ini, akhir pasang kini benar-benar telah berubah. Oleh karena itu, Jonathan mengirimkan harga bat yang kini sudah turun menjadi 29 bat. Tiap menit atau tiap detik, Jonathan terus mengirimkan penurunan bat saat ini dari 29 bat menjadi 28,9 bat. Lagi-lagi dan lagi turun menjadi 28,8 bat. Melihat penurunan bat, Sunho berpikir dengan sangat serius. Menurutnya, penurunannya tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir. Triliunan won yang tak terhitung menghilang tepat di depan mataku. Sial, ini tidak seperti aku mempertaruhkan nyawaku. Tapi sekarang ini aku tidak dapat berhenti gemetar. Setelah berpikir hal demikian, Sunho pun mengirimkan pesan kepada Jonathan.
Pesannya tidak lain, silakan memulai penetapan mulai sekarang dan segera penyelesaian keuntungannya. Setelah mengirimkan pesan tersebut kepada Jonathan, Sunho berpikir, dalam perang BAT, kekuatan utama serikat Hedgehog adalah market spot. Future market hanyalah salah satu dari banyaknya strategi. Itu tidak memiliki sukses yang dijamin hanya dalam menyebarkan risiko market spot. Dan kami mengeluarkan semua chip kami ke future market. Tidak kurang dari manfaat 50 kali. Melakukannya itu gila dan tidak masuk akal. Tapi kami memenangkan taruhan dan kami mendapat keuntungan yang besar. Pada titik ini, kita harus menyelesaikan semuanya. Dan di tengah Sunho berpikir hal demikian, pesan Jonathan pun kini muncul. Di pesan tersebut, Jonathan mengatakan, apabila penyelesaian besar-besaran, kami telah mengubah suasana pasar. Membaca pesan tersebut, tentu Sunho begitu mulai deg-degan. Menurutnya, seperti yang mereka harapkan, itu berbeda dari apa yang terjadi dalam sejarah. Dan sekarang, bahkan kini naik dengan cepat. Di sisi yang lain, para investor dan Hedgehog kini menghubungi para pemimpinnya. Para investor dan Hedgehog kini menghubungi para pemimpinnya. Apabila kini BAT yang menurun sudah mulai laku. Dengan hal ini, para investor yang tidak mendukung BAT kini mulai berkeringat dingin. Di mana saat ini harganya naik menjadi $31, $32 dan naik hingga $33. Kendati demikian, setelah kenaikan tersebut, tiba-tiba saja harganya kini mulai turun kembali. Melihat penurunan harga BAT, membuat Jonathan dan Sunho kini hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit saja. Walaupun dengan persenan seperti itu, ya tetap saja keuntungan yang sedikit itu jelas berganda 50 kali. Dan Jonathan mengirimkan pesan bahwa 80% telah berhasil diselesaikan. Disarankan untuk menyimpan 20% sisanya sampai tanggal kadaluarsa. Melihat pesan tersebut, Sunho bergumam, saya mengerti jika kau tidak ingin pergi tanpa berpotensi mendapat untuk lebih banyak lagi selama penurunan BAT. Oleh karena itu, Sunho membalas pesan Jonathan bahwa sekarang perannya sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa untuk Hyena. Dan segera bersihkan semua posisi dan datanglah ke Korea. Medan perang akan segera dipindahkan. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya, BAT Thailand telah runtuh, tentu mencapai rekor terendah. Ini ditukar pada 30 sampai 40 BAT per dolar kemarin. Karena pengumuman bank sentral tentang penerapan sistem floating exchange rate. Dengan terjunnya BAT, ada perasaan sedih di seluruh Asia Tenggara. Dan di mana saat itu, Jonathan telah tiba di Korea. Seperti biasa, Jonathan kembali dengan tubuh yang masih gemetar. Dan ketika Jonathan menyimpan koper hadiah itu di atas meja, tepat di hadapan Sunho, Sunho pun yang melihat koper itu masih berkeringat dingin. Dan ekspresi Jonathan sudah sangat jelas menandakan, walaupun keuntungannya lumayan sedikit, akan tetapi dengan kelipatan 50 kali, tetap saja keuntungan yang mereka hasilkan pasti sangatlah banyak. Dengan hal itu, Sunho telah mengharapkan ini terjadi. Sunho pun bertanya, jadi keuntungan kita semuanya ada berapa? Mendengar pertanyaan tersebut, Jonathan pun memberinya kode dengan tangannya. Melihat kode itu, cetar. Sunho pun nampak sangat terkejut. Walaupun dia telah menduganya, ya tetap saja dengan keuntungan $50 miliar, membuat kepalanya kini mulai pusing. Jiwa dan raganya masih tak sanggup menerima informasi yang berlebihan itu. Melihat tingkah Sunho, Jonathan pun bertanya-tanya, Hei, kamu kenapa? Walaupun aku tahu akan terjadi seperti ini, tetap saja ternyata aku tidak siap mendengarnya. Walaupun begitu, aku tidak apa-apa, jawab Sunho. Dan Jonathan pun juga membenarkannya. Menurutnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini sekarang. Dan oleh karena itu, Sunho mengatakan, Hei Jonathan, mari tenangkan diri kita dan mulai bekerja dulu. Ini hanyalah awalan dari krisis finansial Asia. Oh iya, kamu harus menjaga kondisimu. Tapi Malaysia dan Indonesia tidak akan ambil bagian. Namun Hong Kong akan segera datang. Hah? Hong Kong ya? Jawab Jonathan sambil tersenyum. Melihat ekspresi Jonathan seperti itu, Sunho berpikir matanya berbinar sekarang. Karena aku mulai berbicara tentang pasar dengan percaya diri. Ya tentu, aku juga ingin meminta bantuan kepadamu. Dengan serius, Sunho memberitahukan Jonathan bahwa sebenarnya untuk memulainya, ada beberapa tanah di Korea yang harus kita beli.
Star hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.